Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kartika Manalu, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 177048 Setonggi-Tonggi, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun fasilitator saya adalah Dr. Ana Disdiana MPD dan menjadi pengajar praktik saya adalah Deborah P. Lumban-Tobing. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut harus dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang. Dan dalam proses disiplin ini, anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukannya. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman, sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai, dan membangun logika yang bersifat panjang. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, di antaranya guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, guru yang sebagai seorang manajer pastinya menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka guru perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi antara lain: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah.
teori kontrol menyatakan bahwa setiap tindakan manusia, baik atau buruk, memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jika kita sebagai guru menolak anak yang berbuat salah, maka anak itu akan tetap dalam masalah. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memahami alasan di balik tindakan mereka sehingga murid atau anak merasa dipahami. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi budaya positif. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sehingga setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan tentunya berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman. Sejauh ini saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif, baik itu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya adalah tentang keyakinan kelas, di mana sejauh ini yang saya terapkan di sekolah tidaklah sesuai dengan budaya positif tentang keyakinan kelas, di mana saya hanya menerapkan peraturan kelas yang jika dilanggar akan mendapatkan hukuman. Dan untuk itu, pemahaman yang saya dapatkan setelah mempelajari tentang budaya positif akan saya terapkan di sekolah tempat saya mengajar. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan di sekolah dalam menangani setiap masalah yang terjadi pada murid tidaklah tepat. Seharusnya saya sebagai guru harus mampu menjadi manajer bagi murid yang mampu menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang selalu datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena telah dapat menerapkan konsep segitiga restitusi dalam menangani persoalan murid dan menjadikan murid lebih nyaman dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga dengan demikian, murid mampu menjadikan masalah atau persoalan yang menjadi sebuah pembelajaran bagi dirinya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik menurut saya adalah munculnya penerapan disiplin positif
mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena setiap murid yang melakukan kesalahan akan saya berikan hukuman. Namun setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya pun memperoleh pemahaman yang mendalam. Saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi pada murid di sekolah. Dengan penerapan itu, perasaan saya pun menjadi senang dan tenang karena tidak adanya hukuman yang saya berikan. Saya pun mulai menyadari bahwa dengan adanya komunikasi yang baik serta efektif antara guru dan murid dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Ya, saya pernah melakukannya, namun tidak secara keseluruhan, namun hanya sampai tahap menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pernyataan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kelalaian. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Adapun hal lain yang perlu dan penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan menekankan kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan seluruh stakeholder sekolah. Hal itu akan sangat berpengaruh dalam penerapan budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah dan juga di lingkungan rumah dan sekitar, sehingga penerapan itu akan menjadi kebiasaan yang mampu mengubah karakter murid menjadi semakin baik lagi. Demikian hasil pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Horas.